Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Baik yang terlalu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang hari ini Tuhan, rindu kebenaran firman-Mu. Puaskanlah hati kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu, menerima firman-Mu, dan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 29. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Dalam perikop ini, Yesus menceritakan tentang seorang ayah yang meminta 2 anaknya bekerja di kebun anggur. Anak pertama menolak, tetapi kemudian menyesal dan melakukannya. Anak kedua menyanggupi, tetapi ia tidak pergi. Perumpamaan ini menggambarkan 2 jenis respons terhadap kehendak Allah. Anak pertama melambangkan para pemungut cukai dan pelacur. Orang-orang yang awalnya hidup dalam ketidaktaatan, namun kemudian bertobat dan melakukan kehendak Allah. Anak kedua melambangkan para pemimpin agama, mereka yang secara lahiriah terlihat taat, namun hatinya jauh dari Tuhan. Yesus menyatakan bahwa orang-orang yang dipandang rendah secara moral justru lebih cepat masuk ke dalam kerajaan Allah karena mereka bertobat dan percaya. Sedangkan para pemimpin yang merasa benar menolak untuk mengubah diri walau telah melihat kebenaran melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Perumpamaan ini menentang kita untuk tidak hanya menjadi orang yang mengucapkan ya kepada Tuhan, tetapi benar-benar menaatinya dalam tindakan. Kehidupan iman bukan sekedar janji atau ucapan religius, tapi ketaatan nyata. Kadang kita bisa seperti anak pertama, awal menolak, namun Tuhan tetap memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali melakukan kehendak-Nya. Itu adalah kabar baik. Namun kita juga harus waspada agar tidak menjadi seperti anak kedua yang hanya berkata manis tetapi hidupnya tidak mencerminkan ketaatan. Apakah aku senang hidup seperti anak pertama yang bertobat dan taat, atau anak kedua yang hanya berkata ya tapi tidak melakukan apa-apa? Mari kita bukan hanya berkata kita percaya, tapi sungguh menjalani hidup yang taat kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang mengerti kehendak-Mu dan melakukannya seperti yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami Tuhan, walaupun kami manusia tidak layak tapi Engkau melayakkan kami. Sehingga kami mau hidup layak sama seperti Engkau telah melayakkan dan menguduskan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.